Harumnya kebajikan. Harumnya kebajikan halaman 78. Apa? Harumnya kebajikan. Kepala
tapi kalau nggak pakai diganti lagi ya. Terima kasih atas dana yang diberikan. Semoga kita tambah bahagia, sehat selalu. Satu. Kita lanjut tempo 1 putaran. Maksudnya Ada bawa itunya loh. Apanya? Oh, Nggak apa-apa sih, ngikutin aja. Pakai itu, pakai apa? Pakai bajunya. Pakai ininya rompinya. rompi, pakai rompi. Nanti di bawah. Rompi. ada ceramah bentar. Pakai rompi anti peluru. Ayo, siapa nih? Udah tuh mau ngipin lah, Bo. Sono, Bo. Yonggo, sekali. Ini, Bo, ngipin. Jangan nyala deh. Ayo. Agung mimpin Agung. Ngipin, Gong. Mimpin Gong. Udah siap bawa bendera, malam ngipin. Kamu ketika nggak ada ini. Ini kenapa, Bo? Ada rumah ketika. Suaranya melankolis. Nggak ada powernya katanya. Oh, datarnya mah. Iya. Penuh emosi dia mah, nggak baca kanita juga dia mah. Agung. Iya. Ya kita lihat kok yang tak punya kartu boleh ditip ya, nggak dicingin ya. Yuli mana tuh biasanya Yuli di Yang depan. bawa kartu yang punya kartunya kok boleh ditip, nggak dicingin. Yang belum punya nanti masih aktif manual, ya. Dicingin mana dicingin? Ya, absen jangan lupa ya laporan. Ya, laporan. Ini sudah berapa 3 minggu nih kita nggak ada kartu nih. Masuk dulu ke atas, ke depan. Malah di mana jalan.
Lu kan mau nemenin aku. Oke gua. Mari kita memulai Dempo. Sebelumnya kita memberi penghormatan sebanyak 3 kali. Mari kita bertekad mengikuti Buddha Amitabha terlahir ke Sukawati. Bertekad mengikuti Buddha Amitabha terlahir ke Sukawati. Memutuskan akan penderitaan keluar dari lingkaran samsara. Membutuhkan akan penderitaan keluar dari lingkaran samsara. Bertekad merealisasi kebijaksanaan hakiki Buddha Amitabha. Bertekad merealisasi kebijaksanaan hakiki Buddha Amitabha. Mengikuti tekad luhur Buddha Amitabha menyeberangkan semua makhluk hidup. Mengikuti tekad luhur Buddha Amitabha menyeberangkan semua makhluk hidup. Pelafalan saya merupakan keinginan Buddha Amitabha. Pelafalan saya merupakan keinginan Buddha Amitabha. Melafalkan ini dan bertekad pantang mundur. Melafalkan ini dan bertekad pantang mundur. Hati yang melasasi Nyenpo jadi Buddha. Hati yang melasasi Nyenpo jadi Buddha. Bertekad semua makhluk ke alam bahagia. Bertekad semua makhluk ke alam bahagia. Namo Amito. Namo Amitabha. Mari kita Nyenpo selama 10 kali putaran. Ibu, maksudnya 10 kali Nyenpo, bukan 10 kali putaran. Kita akan mulai Nyenpo kita pada malam ini. Mari kita satukan hati kita. Kita berjanji kita akan bersama-sama mengikuti Buddha Amitabha, mengikuti ke surga Sukawati. Namo Amito. Namo Amito. Namo Amito. Namo
Gata pelimpahan jasa, penyakit dan pertobatan. Semoga jasa kebaikan yang kau ini kami limpahkan kepada sebut nama yang sakti. Semoga dengan tulus melakukan penyesalan dan pertobatan, lenyap dari dosa, terbebas dari penyakit dan segera kembali sehat. Semoga penagih utang karma melepaskan semua kebencian dan terlahir di Sukawati. Semoga penagih melepaskan semua kebencian dan terlahir di Sukawati. Namo Amitopo. Gata pelimpahan jasa almarhum dan almarhumah. Semoga jasa kebaikan yang kau ini dilimpahkan kepada sebut nama almarhum dan almarhumah. Semoga jasa kebaikan yang kau ini dilimpahkan kepada terkikis semua dosa karmanya dapat mengikuti Buddha Amitabha. terkikis semua dosa karmanya dapat mengikuti Buddha Amitabha. Terlahir di alam Sukawati. Terlahir di alam Sukawati. Namo Amitopo. Gata pelimpahan jasa, musibah atau bencana. Musibah yang melanda dunia ini adalah karma bersama atau kolektif dari akibat pembunuhan. Musibah yang melanda dunia ini adalah karma bersama atau kolektif dari akibat pembunuhan. Tulus bertobat mohon diampuni dosa-dosa atas keserakahan, kebencian dan kebodohan batin yang telah dilakukan. Tulus bertobat mohon diampuni dosa-dosa atas kesalahan, kebencian dan kebodohan batin yang telah dilakukan. Melafalkan Namo Amitopo, menolong menyeberangkan makhluk hidup yang menderita, telah membayar hutang dan terlahir di alam Sukawati. Melafalkan Namo Amitopo, menolong menyeberangkan makhluk hidup yang menderita, telah membayar hutang dan terlahir di alam Sukawati. Namo Amitopo. Gata pelimpahan jasa diri sendiri. Semoga jasa dan kebajikan ini dilimpahkan kepada pemilik hutang karma. Semoga jasa dan kebajikan ini dilimpahkan kepada pemilik hutang karma. Menyeberangkan leluhur semua makhluk, Menyeberangkan leluhur semua makhluk. keluarga terbebas dari bencana, Keluarga terbebas dari bencana. membalas empat budi besar, Membalas budi besar. menolong mereka di tiga alam samsara, Menolong mereka di alam samsara. melafalkan Namo Amitopo selama sisa hidup, Selama sisa hidup. bersama-sama terlahir di alam bahagia Sukawati. Bersama terlahir di alam bahagia Sukawati. Namo Amitopo. 8 kesadaran cara merubah nasib. 1. 1. Berbakti kepada orang tua, usaha lancar. Berbakti kepada orang tua, usaha lancar. 2. 2. Rendah hati, lembut, sabar akan dihargai semua orang dan makhluk surgawi. Rendah hati, lembut, sabar akan dihargai semua orang dan makhluk surgawi. 3. 3. Bertobat dengan tulus bisa memaafkan orang lain untuk membayar utang karma. Bertobat dengan tulus bisa memaafkan orang lain untuk membayar hutang karma. 4. 4. Berdana lakukan kebaikan, rezeki akan muncul berlimpah. Berdana lakukan kebaikan, rezeki akan muncul berlimpah. 5. 5. Berzina, amoral dan emosi akan timbul malapetaka. Berzina, amoral dan emosi
Berbohong, menipu, dan berkata buruk, rezeki akan tersendat. Berbohong, menipu, dan berkata buruk, rezeki akan tersendat. 7. Tidak membunuh dan melepaskan hewan akan terhindar dari musibah. Tidak membunuh dan melepaskan hewan akan terhindar dari musibah. 8B. Dengan fokus melafalkan Namo Amitopo akan terlahir di alam Sukawati. Dengan melafalkan Namo Amitopo akan terlahir di alam Sukawati. Namo Amitopo. Gata bersyukur. 1. Mengakui kesalahan diri sendiri, tidak membahas atau mengungkit kesalahan orang lain. Mengakui kesalahan diri sendiri, tidak membahas atau mengungkit kesalahan orang lain. 2. Kesalahan orang lain adalah salahku, karena kita adalah satu atau tunggal yang disebut sebagai Maha Welasasi. Kesalahan orang lain adalah salahku, karena kita adalah satu atau tunggal yang disebut sebagai Maha Welasasi. 3. Para guru membabarkan pintu dhamma yang baji, bertekad membalas jasa ke masyarakat. Para guru membabarkan pintu dhamma yang baji, bertekad membalas jasa ke masyarakat. 4. Rintangan penyakit segera terhapuskan, menjadi orang yang menciptakan ladang kebajikan. Rintangan penyakit segera terhapuskan, menjadi orang yang menciptakan ladang kebajikan. Namo Amitopo. Kita duduk untuk kebaktian itu. Mari kita beri penghormatan sebanyak 3 kali. Namo Amitopo. Namo Amitopo. Namo Amitopo. Namo Amitopo. Terima kasih suci-suci dan mendengarkan dhamma yang dibawakan. Membacakan. Ada yang membacakan, saya persilakan. Taruh di buku dulu lah, di bawahnya ada. Selamat malam, Namo Buddhaya. Diberi tugas oleh Renanda untuk suap-suap sejenak di sini. 10 menit cukup ya? Atau 5 menit aja? Ya, jadi halo, Ustaz. Baik, pada kesempatan ini, pada malam hari ini kita bersama-sama merenungkan perkembangan agama Buddha pada saat-saat belakangan ini ya. Jadi yang paling terupdate pada hari ini kita kedatangan biku apa tadi? Yang di pik itu kita kedatangan biku Tudong, kemudian umat berbondong-bondong bangun subuh-subuh ya. Iya, untuk melakukan pertemuan dengan beliau ya. Jadi
seperti yang saya beberapa kali katakan bahwa sebelum kita praktek sesuatu, apapun itu, praktek bertemu dengan Biku Tudong, praktek puja bakti, sebelum kita melakukan, kita harus tahu dulu apa yang kita melakukan itu. Bertemu dengan Biku Tudong itu, apa itu Biku Tudong? Buat apa kita harus tahu? Supaya jangan sampai kita sudah bangun subuh-subuh, capek-capek, ternyata tidak ada kebajikan yang kita lakukan. Masih mending kalau kita melakukan sesuatu yang malah buruk, celaka. Sudah bangun pagi-pagi tanpa pemahaman yang baik tentang apa itu Biku Tudong, kita melakukan pelanggaran di mana-mana. Jadi bukan kebajikan yang kita dapat, tapi malah marah bahaya yang memang tidak langsung nampak. Kita tidak langsung menerima secara nyata, ya. Mungkin kita merasa senang, bahagia, tetapi ternyata kita sudah menodai Biku Tudong praktek itu, ya. Jadi dikatakan bahwa Biku Tudong itu adalah biku-biku yang berlatih hidup dengan sangat sederhana. Bukan mengadakan tur dari negara ke negara, bukan show untuk dibikin video dan seterusnya. Mereka hidupnya itu adalah penuh dengan kesederhanaan. Berpindah dari satu tempat kemudian duduk tidur di bawah dengan yang paling rendah itu adalah kalau tidak ada pohon, mereka menggunakan jubahnya untuk melindungi dari hujan atau binatang-binatang serangga. Itulah Biku Tudong. Mereka hidup dengan sangat sederhana. Jadi Biku Tudong itu jangan diberikan barang-barang yang justru terlalu mewah bagi dia. Kenapa? Karena Anda sudah melukai praktek dia. Dia tidak mau terima, tidak mungkin diserbu sama umat yang begitu banyak yang tidak mengerti apa itu tudong. Ya, banyak sekali yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan praktik Biku Tudong itu. Misalnya apa yang saya lihat videonya, diberikan ampau. Dia mau ngapain itu uang? Kalau dia terima, dia itu mau Biku Tudong. Abinya apa tahu? Diberikan biskuit sebanyak-banyaknya buat apa? Orang dia cuma makan sekali dalam hidupnya, dalam satu hari. Dia cuma makan sekali dan itu masuk semua di perutnya. Nah, kalau kita memberikan persembahan, ternyata kita menghancurkan praktik kebikuannya, kita bikin karma buruk, bukan kebajikan. Mudah-mudahan umat Dharma Chandra tadi sudah melakukan dana sesuai dengan pengertian sebagai Biku Tudong. Ya, siapa yang memulai yang mempromosikan praktek hidup Biku Tudong ini? Bukan Sang Buddha, tetapi murid Buddha yang sudah arahat, yang bernama Kasapa, yang mulia Kasapa itu waktu menjadi biku dan mencapai tingkat kesucian arahat, beliau mempraktik dengan sangat keras. Kemudian Buddha memperingati dia bahwa kenapa engkau Kasapa melakukan praktik yang begitu keras? Engkau sudah mencapai arahat. Beliau mengatakan bahwa saya hanya mau meninggalkan cara hidup para biku dengan keras, supaya kemudian hari biku-biku mau mengikuti praktek hidup kebikuan dengan keras yang belum mencapai tentu saja. Kalau beliau itu sendiri sudah mencapai, sebenarnya tidak perlu apa-apa lagi. Dia melakukan itu hanya mau meninggalkan tradisi Biku Tudong. Jadi yang memulai Biku Tudong itu seorang arahat yang bernama Kasapa. Ya, jangan kita sudah capek-capek nanti besok lusa ketemu lagi di mana si Biku Tudongnya itu ya, kemudian rame-rame melukai praktek dari Biku Tudong tersebut ya. Karena beliau itu sedang berlatih untuk hidup dengan sangat sederhana, tidak membutuhkan kemewahan apa-apa. Beliau tidak memerlukan itu, ya. Kita saja yang begitu tidak paham
berani untuk melukai praktek daripada beliau. Itu dari sisi siapa? Dari sisi kita sebagai umat, ya. Nah, ada tetapinya. Tetapi saya lihat videonya, ada yang video bibunya yang membawa poli yang menerima ampau-ampau itu, ya. Ternyata beberapa minggu juga itu bukan ikut-ikutan juga, cuma ikut-ikutan mungkin supaya kelihatan keren, ya. Mungkin ada satu biku yang Anda kenal di situ. Ada. Itu bukan biku Bukunya itu. Bantainya itu. Itu diberi ampau yang manusia gitu. Bantainya yang kayak itu nih. Ada. Nomor 1 paling depan. Bantainya Yuli itu paling depan. Saya bukan membicarakan oknumnya, cuma saya melihat videonya gitu ya, bahwa ada juga yang menyusup masuk bukan biku tudung, ngaku-ngaku biku tudung, karena dia berada di barisan biku tudung. Itu dong. Ya, ramai ini Anda kenal mungkin ya, kalau belum kenal silakan berkenalan di sana, ya. Nanti dia dicari mau. Itu yang Anda kenal. Ada juga yang Anda tidak kenal. Betul. Kelihatannya seperti biku tudung juga. Tapi sebenarnya bukan biku tudung juga itu. Dari mana kita bisa tahu bahwa bukan biku tudung? Beliau memegang bol, ya, tangan kanannya itu ada terselip handphone. Untuk apa? Untuk video gerakannya. Kalau biku tudung tidak ada yang begituan. Jadi umatnya sudah tidak beres untuk memberikan dana, ternyata bikunya juga sudah amburadul juga. Habis biru tudung dikasih apa? Ya, sudah kacau balau. Tetapi kita tidak berada di komunitas biku. Jadi yang bisa kita perbaiki adalah komunitas kita sebagai umat. Jadi kita anggap saja beliau semua itu yang berjalan, ya, yang ikut pindah partai itu, kita anggaplah dia itu ikut tudung. Walaupun kita lihat, loh ini kok kayaknya kenal ini di Wihara Dharma Chandra, ya anggap aja lah ikut tudung ya. Kenapa dia nggak ikut tudung? Ya kasih persembahan kecil gitu kan. Oh ini bikunya ini hidup sederhana, ya kasih yang kecil aja, jangan kasih ampau. Gitu. Supaya kita tidak melukai praktik biku tudungnya gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa terlalu kecewa karena kedua belah pihak itu sudah sangat menurun ya. Antara umat dan biku sudah dua-duanya jatuh di dalam praktek dhamma gitu. Jadi menjelang Waisak ini, ya mau menjelang Waisak yang biasanya kita kenal sebagai 3 peristiwa, yaitu kelahiran, pencapaian dan mahaparinibbana. Yang paling penting kita fokus renungkan adalah yang kedua, yaitu praktek hingga mencapai kesempurnaan. Itu saja. Jadi kelahiran tidak perlu kita terlalu fokus, ya. Kelahiran Siddhartha tidak usah terlalu difokus, dan mahaparinibbana juga ya sudah tidak usah difokuskan. Yang penting kita fokus adalah bagaimana beliau meninggalkan semua kemewahan, ya, semua statusnya sebagai pangeran, dan kemudian berani untuk berjuang menembus dhamma, menembus kebenaran. Ya, kalau kita renungkan, masih ada tidak sisa-sisa makhluk manusia yang kira-kira nggak usah praktek lah, yang kira-kira berpikir, hanya berpikir saja bahwa bagaimana kalau saya meninggalkan semua milik saya untuk praktek dhamma. Masih
masih ada nggak kira-kira pengikut ajaran Buddha yang ada di dalam pikirannya itu untuk mengikuti ajaran Buddha dengan melepaskan semua kepemilikannya? Tidak ada lagi, tidak tersisa lagi. Mungkin memang satu-satunya manusia yang begitu tinggi kualitas kemanusiaannya hanyalah Siddhartha Gautama yang kemudian kita kenal sebagai Buddha Gautama. Beliau meninggalkan istana kerajaan, beliau meninggalkan istrinya, beliau meninggalkan anaknya yang masih merah, dan kemudian pergi ke hutan digigit nyamuk. Kita mau nggak? Ada nggak sekarang biku? Gak usah kita ya, biku yang mau seperti itu, meninggalkan semuanya, masuk ke dalam hutan, praktek. Makanya Bhante Panyawaro bilang, biku yang perlu dikagumi itu biku yang mirip-mirip dengan cara tempuh kebikuan seorang pangeran. Tapi itu terlalu tinggi. Kalau umat menjadi biku dengan cara berpindah dari gubuk ke istana, itu tidak terlalu aneh gitu. Ya, banyak ya umat dulunya tinggal di gubuk di kampung, kemudian cukur pakai jubah, tinggal di kota, hidup dengan mewah, kamarnya ber-AC, handphonenya gonta-ganti, naik mobil tinggal dibukain pintu kayak raja. Itu terbalik dengan guru agung kita. Guru agung kita itu kaya raya, mencari dhamma itu turun sampai nol, bahkan dia bisa menemukan dhamma. Kalau dari maaf kata dari keluarga miskin pergi menjadi biku di kota yang langsung tinggal di gedung mewah, kamarnya mewah, kendaraannya disediakan, apa yang mau dipraktikkan? Ditambah lagi umatnya sangat memanjakan untuk membawa kemana-mana, makan di restoran. Makanya saya ngeri tadi, jangan-jangan ada umat yang mengundang Ibu Tudong makan di lantai. Gak ada ngajak lagi Romo. Kebetulan nanti kan cukup luas, muatlah itu minggu-minggunya. Silakan lah diundang itu nanti ya. Romo, itu nanti kalau Biku Tudong datang, jadi harusnya ngasih apa dong? Makanan nggak boleh. Yang paling bagus itu adalah cium kakinya. Tidak usah keluar materi. Bersihkan kakinya, cium kayak pastor itu. Lihat pastor itu ya, videonya. Pastor itu membasuh kakinya Biku, dicium. Dia nggak keluar materi apa-apa. Nggak usah sibuk. Kasih apa? Ya Romo, orang banyak yang nyium kaki, udah jalan. Dia sangat cukup untuk makan dan minum. Tempat tinggal lebih dari cukup, dia nggak butuh itu. Kalau dia butuh itu, bukan Biku Tudong. Jadi apa dong? Itu namanya Iya, Biku. makanya apa? Biku siapa? Dharma Chandra itu namanya. Itu mau Biku yang mami. Ya sudah begitu saja. Ya apa-apa, ada yang berjalan juga. Nanti terlalu panjang bicara saja ini karena buruk lagi. Ya, sudah 9. Semoga kita maju di dalam dharma sampai sakta bawatu sucitata. Semoga semua terima kasih Pak Ramotio. Ya, Pak Lama saya tahu dong. Ngomong maju ceramah udah lama nih nggak ada suara ngomong nih, ibu kangen. Ya, ya. Kebetulan hari ini pas tepat ya. Tepat acaranya itu Tudong. Tudong itu bahasa Thailand. Ya, bahasa Thailand. Ada yang tahu bahasa Balinya apa, bahasa aslinya? Tudong. Iya, Tudong artinya apa? Tudong kan bahasa Bali. Bahasa Indonesia apa? Bahasa Balinya apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Bahasa budaya. Ya. Katanya di Tudong dan Tudong. Kalau kita tahu yang asli kok kita Tudong. Ya,
Kalau tudong itu bahasa sekarang ya, mungkin bahasa Thailand atau bahasa Indonesia, bahasa aslinya itu dutangga. Ya, dutangga itu artinya seorang biku yang mengabdikan dirinya masuk ke hutan. Ya, kemudian diri dalam hutan, dari kalau benar dari kota turun ke hutan itu baru bagus. Ya, yang dari hutan naik ke kota. Kayak apa dan ya. Ya tadi beliau mengantar karena ada yang antar. Tahu yang siapa? Belakang kita. Tadi kan ada belakang kita kan? Nah, belakang kita, ada di belakang kita ada. Belakang kita ada. Tadi belakang saya. Ada yang belum ada yang belakang kita. Nah, ini belakang kita tadi ada. Ya, begitu saya lihat. Romo yang budaya Romo, ya kita budaya. Tuh, ya, tuh, ada itu semuanya. Ya, ya jadi tetangga itu artinya biku hutan yang mengabdikan diri benar-benar. Ya, kalau di Indonesia ada biku hutan di Jakarta nih. Kalau Tangerang ada satu. Tahu siapa? Pantai Bodi. Nah, bukan Nanda ya, pakai body. Nanda ini, ya, bukan Nanda ya, itu body Nanda ya. Ya, zaman dulu beliau pernah ke dewasa kita, tapi itu bapak kami saya undang ke sini beliau nggak mau karena beliau bilang senangnya di Simpang. Ya di sini bapak saya undang, dia nggak mau karena dia lebih nyaman di Simpang di hutan. Ya. Yang tadi ya, ternyata kita masih punya satu biku tudong yang kita kenal dengan kita dulu namanya pernah kesini. Ya namanya tempatnya Bodi Nanda. Ya nanti yang sempat bolehlah main-mainlah ke sana ke Simpang. Ya siapa tahu ada donatur yang bisa bawa kita ke Simpang. Ya, no. Ini kan sama mami Simpang yuk. Aduh, boleh sih, kita di Simpang lagi hidup satu ya. Lantas satu hari, langsung kita praktek meditasi. Mungkin sama orang kenal ya, sama Pak Nanda ya, kenal ya. Tuh, kenal ada orang juga sama Pak Nanda. Ya, oke ya Bapak Ibu ya, tutup ya. Menurut Buddha silakan tutup dengan Pak Nanda atau ada watak silakan. Kita buka buku penjelasan kita halaman 166 hati daya 166 Anda maya pantidana gatayo banamase punya
kita baca lagi bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang berdua ini akan berlaku yang baik dibagikan kepada semua makhluk di sini tak terbatas tak terkira. Mereka yang mengasihi serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral atau berkusuma, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di negara Allah, para jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembangkan dalam alam besar dan kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka berpikiran dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memperlihatkannya berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini dapat membawa kegembiraan. Semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan perdamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Salu, salu, salu. Kita tutup. Kita Araham sama Kita